Hai hai, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana katanya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Insya Allah semuanya sehat. Ini siapa ya yang belum gabung? Sudah ada Bu, ada Mbak Mo, ada Emily, ada Neng, Mbak Dia, ya Oke Bu Guru. ada semua ya yang belum gabung. Sebelum kita mulai berdoa. Saya Bu Guru. Ya, maka kita akan belajar pada pelajaran kelima tema apa? Tema kita yang kemarin kita laksanakan lagi deh. Siapkan materinya. Anakku tadi saya yang belum ngisi link presensinya. Saya sudah Bu. Ya, kalau sudah Saya juga sudah. Apakah anakku sudah membaca? Ada di situ. Bagus. Oke. Bacanya ditingkatkan lagi, tidak hanya dari materi yang Bu Guru share ya. Anakku bisa membuka sendiri nanti lewat Google, lewat Google atau mungkin anakku buka YouTube materi terkait dengan pembelajaran kita hari ini, Oke. Kita akan mempelajari mengenai kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Nanti di jam berikutnya belajar bersama itu aja. Slide berikutnya kita akan belajar bagaimana kita menjaga kesehatan organ peredaran darah. Kemudian Karena kursi kan ada. pembelajaran kita adalah untuk mengetahui supaya dalam menjaga kesehatan organ peredaran darah. Kemudian dengan upaya anakku bisa menerapkannya dalam hidup yang sehat. Hidup yang sehat itu bagaimana Bu? Misalkan contohnya adalah mencuci tangan sebelum makan. Kemudian makan. Itu termasuk perilaku hidup sehat. Kemudian dari faktor lingkungan, ada yang bisa contohkannya? Dari faktor lingkungan supaya badan kita tetap sehat. Lingkungan harus bersih. Betul sekali, mantap Mbak Desi. Lingkungan kita harus bersih. Ingat, kebersihan sebagian dari iman. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Oke, biasanya kalau lingkungannya bersih itu sudah jarang diserang penyakit. Tapi kalau lingkungannya kotor atau buruk, penyakit banyak muncul. Kemudian ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu biasanya dari pemerintah. Dari pemerintah biasanya apa sih yang diusahakan? Yo, Mbak Retno, mungkin yang ibunya dokter bisa menjelaskan pelayanan kesehatan itu seperti apa ya? Nggak jelas Bu. Kurang jelas. Jadi untuk pelayanan kesehatan supaya tubuh kita sehat, masyarakat kita sehat, pemerintah sudah mengupayakan dengan adanya puskesmas, ada pelayanan kesehatan keliling. Untuk saat ini yang lagi ayo Mas, pemerintah sudah mencanangkan apa supaya kita tetap sehat? Vaksinasi Bu. Vaksinasi untuk menjaga kita supaya tidak terserang corona Bu. Jadi itu salah satu upaya pemerintah kepada masyarakat supaya masyarakatnya tetap sehat. Selain vaksin dan puskesmas dan tadi yang sudah Ibu sebutkan, tidak bisa lepas dari masyarakat itu sendiri. Nah, pemerintah sudah mencanangkan vaksin, sudah menyiapkan puskesmas, ada puskesmas keliling dan sebagainya. Kalau masyarakatnya tidak mau menjaga diri dan lingkungannya, ya percuma saja. Harus ada sinkronisasi antara pelayanan dengan masyarakat. Nah, di sini yang agak berat. Supaya sinkron gimana? Kita mulai dari diri kita masing-masing, ya. Dan faktor yang terakhir adalah faktor keturunan. Ini yang agak susah ini. Gimana susahnya, deh? Faktor keturunan ini tidak bisa kita minta, sudah kodratnya manusia. Ada yang diberi hidup itu sehat, tapi ada juga yang diberi hidup itu dengan beberapa penyakit bawaan. Misalkan bapaknya punya penyakit jantung koroner, anaknya pun bisa jadi terkena penyakit jantung koroner. Itu salah satu penyakit bawaan, penyakit turunan. Supaya ini tidak berlanjut bagaimana? Maka ada konsultasi pernikahan. Jadi sebelum menikah itu tanyakan dulu, kamu punya penyakit apa? Supaya tidak nanti kilo di belakangnya. Itu adalah beberapa contoh faktornya. Sekarang untuk menjaga kesehatannya, itu kan yang menyebabkan kita sakit dan tidaknya. Sekarang ini supaya tetap sehat. Ada konsumsi makanan bergizi, minum air putih, ada konsumsi buah, olahraga teratur, dan istirahat yang
cukup. Tadi Mbak Retno sudah buat contohnya, sudah sarapan belum? Nah, itu termasuk kita harus mengkonsumsi makanan bergizi. Sarapan dengan makanan yang bergizi. Kemudian minum air putih biar nggak keret. Dua juga supaya tubuh kita tetap bisa beraktivitas. Kemudian konsumsi buah dan sayur sebagai pelengkapnya dan tambah kuat. Olahraga yang teratur. Dan yang terakhir istirahat yang cukup. Oke. Sekarang kita mulai berdiskusi. Kegiatan yang dapat mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah. Jadi apapun yang kita lakukan itu bisa mengakibatkan sehat ataupun mengakibatkan sakit. Nah, anakku bisa mulai berdiskusi bersama antara Mbak Dewi, Mbak Lucy, Mbak Emi, Mbak Ning, dan Mbak Retno. Kita berdiskusi. Mbak Devi menyebutkan kegiatannya, nanti temannya sinyal kegiatan yang sehat apa yang menyebut penyakit. Nah, bisa dicoba. Kita mulai dari Mbak Desi. Mbak Desi, berikan satu contoh kegiatan yang dapat mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah manusia, Mbak Desi. Makan sayuran dan buah-buahan. Oke, makan sayur dan buah-buahan menurut Mbak Desi termasuk yang bikin sehat apa yang bikin sakit, Mbak Desi? Sehat, Guru. Betul tidak teman-teman jawaban Mbak Desi? Betul, Guru. Mantap. Oke, lanjut Mbak Emi. Mbak Emi, beri contoh kegiatan yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah manusia, Mbak Emi. Sebelum makan cuci tangan, Guru. Nah, dengan mencuci tangan, apakah dapat mengakibatkan sehat apa sakit, Mbak Ning? Sehat, Bu Guru. Nggak sakit perut. Oh iya, kalau enggak itu sakit perut. Kalau sakit perut itu organ peredaran darah saja yang sakit ya. Kemudian benar. Sekali Mbak Eni contohnya kita menghubungkan antara organ peredaran darah dengan organ pencernaan. Untuk berikutnya Mbak Devi, kalau tadi menjawab punya Mbak Devi, sekarang Mbak Devi yang menyebutkan kegiatan yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah, Mbak. Olahraga. Olahraga, apakah olahraga bisa membantu kesehatan apa sakit, Mbak Eni? Sehat, Guru. Wah, sehat. Ini sudah ada 3 contoh yang sehat ya. Coba Mbak Retno nih yang belum ada suaranya, Mbak Retno. Berikan satu kegiatan yang bisa menyebabkan sakit pada organ peredaran darah manusia, Mbak Retno. Makan makanan yang berlemak, Bu. Makan makanan yang berlemak, contohnya makan apa, Mbak Retno? Makan daging yang ada lemaknya. Makan daging. Loh, itu makan daging. Makan bakwan, Bu Guru. Makan bakwan. Dan goreng, Bu. Pisang goreng, Bu. Pisang goreng. Favorit. Meskipun favorit, kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Boleh makan, tapi tidak boleh berlebih. Iya, harus tetap kontrol ya. Jadi tidak melarang ini, tapi hanya mengingatkan anakku boleh konsumsi hanya secukupnya. Oke, Bu Guru. Dari beberapa yang disebutkan teman-teman tadi, anakku bisa ulang, anakku tulis di buku tulisnya masing-masing contoh-contoh kegiatan yang dapat mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah manusia yang menimbulkan kesehatan, yang menjaga kesehatan itu apa saja. Anakku sebutkan tadi contohkan ada 3 kan, anakku bisa tambahkan lagi sampai dengan 5. Ya, minimal berapa? 5. Kemudian yang dapat mengganggu kesehatan, menimbulkan penyakit juga ada 5. Kalau tadi disebutkan ada makan gorengan, nah yang lain ini yang 4 anak kita berdiskusi dengan orang tua, kakak atau saudara yang ada di rumah deh. Iya, Bu Guru. Terima kasih. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Silahkan berdoa dan rapikan kembali perlengkapan belajarnya ya. Jangan lupa setelah tadi mengerjakan tugas bersama orang tua, terima kasih. Yes, jangan lupa berterima kasih. Untuk materi pembelajaran kita kali ini kita cukupkan dulu sekian. Sebelum diakhiri, kita tutup dengan namanya ice breathing. Kita senang-senang dulu supaya tubuh kita tidak tegang. Nanti diskusi sama bapak ya, bapaknya nggak hipertensi, nggak marah-marah ya Mbak Ning ya. Oke, Bu Guru. Kita coba ice breathing. Belajar pakai bahasa Arab, anakku jawab dengan semangat ya. Kaifa halukum, itu kan artinya bagaimana kabar kalian. Anakku jawab dengan gerakan tangan. Ana khair, alhamdulillah, luar biasa, subhanallah, Allahu Akbar. Coba bisa enggak bersama-sama ya. Oke,
Kaifa halukum? Ana bi khair. Alhamdulillah. Luar biasa. Subhanallah. Allahu Akbar. Iya, tangannya sudah mulai lemas, nanti digunakan untuk menyelesaikan tugas. Tugasnya juga bisa di-share di link WA grupnya, ya. Dan nanti bisa dibuka, dibantu sama Bapak atau Ibu di rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran tadi sudah dipimpin berdoa, sekarang juga berdoa penutup. Tadi Mbak Neng yang memimpin ya. Sekarang gantian. Mbak Retno apa Mbak Siti? Ya. Mari teman-teman kita berdoa untuk pulang. Doa mulai. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Mbak Retno yang sudah dipimpin berdoa. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat, tidak hanya belajar untuk diri sendiri, kita mengajak Bapak, Ibu, keluarga dan masyarakat kita untuk melakukan yang lebih baik, insya Allah. Paham, jika Ibu ada salah kurang, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.